Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya baru mendengar cerita horor dari dokter Nada di Gaza Utara lebih tepatnya. Pertama dia menceritakan tentang bagaimana mereka tidak bisa membawa semua hal-hal yang bernutrisi ke dalam Gaza. Karena mereka kan berasal dari luar Gaza. Pada saat masuk ke Gaza itu mereka berniat membawa setidaknya makanan-makanan bergizi, dan itu dilarang semua, mulai dari susu formula, susu bayi formula, dan bahkan dokter yang terakhir masuk, menurut dokter Nada itu nggak bisa bawa kacang, jadi semua yang bernutrisi itu dilarang masuk. Nazubillah. Ini Zionis laknatullah ini memang benar-benar merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan dari ceritanya juga beliau mengatakan bahwa tidak ada film horor yang pernah ada yang sebanding dengan kehororannya Gaza Utara. Kalau nggak salah itu Gaza Utara ya yang diceritakan. Dan itu benar-benar mengerikan, sangat mengerikan. Dia menceritakan tentang sebuah keluarga di Gaza yang hidup berdekatan, ada dari nenek sampai cicit, dan mereka itu semuanya dibunuh gitu, oleh Zionis laknatullah. Ada yang mati di tempat, ada yang mati dibawa ke rumah sakit, dibawa reruntuhan. Ada yang sempat selamat tapi karena nggak ada oksigen, nggak ada alat-alat yang mendukung, lama-kelamaan juga mati juga. Jadi sebagai dokter dia merasa sedih gitu, karena kalau ini tidak di Gaza pasti orang itu bisa selamat gitu. Cuman karena dia di Gaza, dan katanya di Gaza hampir tidak ada apapun. Bahkan pulpen dan kertas ya dia bilang juga tidak ada gitu. Jadi di Gaza Utara itu benar-benar seperti film horor, dan orang-orang masih bertahan. Dokter Nada juga menceritakan tentang betapa baiknya orang-orang Gaza. Orang-orang Gaza itu bertahan dengan sisa-sisa keimanan yang mereka miliki, karena mereka punya sebuah kepercayaan. Mungkin karena dokter Nada ini dari luar ya, jadi dia berkata bahwa kepercayaan yang tidak ada di barat gitu, bahwa ada hari setelah kematian dan ada pembalasan atas ketidakadilan. Nah, inilah yang dipercayai oleh warga Gaza, maka mereka bertahan hidup dengan semampunya mereka. Bahkan mereka seperti bertahan hidup di atas sesuatu yang tidak ada gitu. Jadi ini seperti penggambaran tentang perjuangan orang-orang Gaza itu benar-benar berat sekali. Dan kita berada di waktu yang sama. Ini yang menjadi masalah gitu kan, kita berada di waktu yang sama dan kita berada di tempat bumi yang sama, yang kalau kita berlayar ke sana bisa ya. Naik sampan ke sana 2 tahun pasti sampai 2 tahun, nggak mungkin 2 tahun nggak sampai. Makanya orang-orang Gaza itu awalnya memiliki harapan pada dunia luar, tapi ternyata sampai detik ini nggak berakhir gitu. Jadi mereka tinggal menggantungkan harapannya kepada Allah. Makanya hasbunallah gitu. Dia mengatakan kalimat Arabnya yang dikatakan oleh anak-anak Gaza, hasbunallah. Mau tidak mau kita tinggal bergantung kepada Allah gitu. Karena justru manusialah yang menjadi alat atas genosida ini. Seperti yang saya ceritakan ini. Kalau sebuah bangunan itu bisa dibangun oleh 10 orang, itu nggak bakal bisa dibangun oleh 1 orang. Jumlah rakyat Zionis saja untuk membangun bom sebanyak ini yang dijatuhkan Gaza itu mereka nggak akan mampu. Itulah kenapa saya mengatakan dia menggunakan hampir seluruh manusia untuk menciptakan industri Gaza melalui peraturan ekonomi dan melalui US dollar dan uang kertas. Nah, itulah boneka pengumpul uang dan pembuat senjatanya Zionis. Nah, itu adalah pemerintah Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi memang ini sesuatu yang mengerikan.
sesuatu yang mengerikan. Dan yang paling mengerikan sebenarnya bukanlah tentang perjuangan Gaza di tempat yang mengerikan ya, tapi yang mengerikan sebenarnya sebab dari kenapa genocida ini terjadi. Itulah sistem yang saya sebut dengan sistem ekonomi genosida yang dibangun oleh Zionis dan kawan-kawannya, dan pemimpin-pemimpin munafik, pemerintah munafik yang mendiamkan hal ini yang terjadi, yang bersekutu dengan Zionis karena mereka lebih senang mendapatkan uang daripada membela yang benar, membela yang lemah. Tentu saja orang-orang munafik itu pasti ya lebih senang uang daripada membela yang lemah. Ngapain membela yang lemah, nggak dapat profit. Yang mereka kejar itu profit, yang mereka kejar itu dunia kan. Nah, inilah buruknya ketika umat muslim menjadi bagian dari mereka. Kan sedih sekali. Kenapa harus sebodoh itu gitu. Kenapa saya katakan bodoh? Karena kamu nggak percaya bahwa diri kamu itu punya Tuhan, punya Allah, bahwa bahkan kamu sendiri tidak bisa menciptakan diri kamu sendiri. Seketika kamu gak percaya ada Tuhan, itu kan lucu. Dan kamu berlaku semena-mena, semaunya kamu, yang penting kamu dapat profit. Nah, ini kan kebodohan yang nyata, sebuah kebodohan yang nyata ketika kamu gak percaya bahwa penghakiman itu ada, pembalasan itu ada. Nah, ketika umat muslim tidak mampu menyelesaikan ini dan malah menjadi bagian dari kekacauan ini, nah inilah yang sangat buruk gitu. Nah, saya berharap ini insya Allah berhenti sampai di sini, insya Allah. Seharusnya berhenti sampai sini, karena genosida pasti genosida yang terjadi itu udah pasti mendatangkan hukuman Allah nanti. Makanya sih salah satu orang yang mengatakan bahwa kalaupun misalnya seharusnya terbentuk sih seharusnya akan terbentuk pasukan perang, tapi mungkin wallahu alam kemungkinan besar juga bencana akan datang. Makanya saya berharap bahwa saya menyampaikan bahwa jangan pernah kamu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Salahkanlah diri kamu sendiri, karena kamu yang merusak sesuatu yang telah Allah ciptakan dengan baik. Padahal sudah menurunkan Al-Quran, menyatakan dalam Al-Quran kan, janganlah kamu merusak apa yang sudah Allah ciptakan dengan baik ya. Karena Allah bilang jangan berlebih-lebihan. Allah membenci sesuatu yang berlebih-lebihan. Itu udah, Al-Quran itu udah lengkap banget untuk seluruh dunia manusia saat ini, seluruh dunia, sampai Allah mencabut itu tentu saja. Tapi seperti inilah kita nggak pernah memahami tentang kebenaran, tentang kebaikan. Kita hanya peduli tentang diri kita sendiri. Kita nggak peduli bahwa ketika kita nggak peduli dengan kerusakan yang terjadi pada sesuatu yang informasinya itu sudah sampai ke kita ya. Saat itulah kita menjadi salah atas pemahaman ini. Apalagi Zionis membangun genosida ini bukan dengan dirinya sendiri, bukan dengan kelompoknya sendiri, justru udah hampir seluruh umat manusia, karena perdagangan internasional menggunakan US dollar. Inilah yang selalu berbahaya. Jadi awal dari terbentuknya kerusakan di bumi ini adalah uang kertas, karena hasil yang terlalu, atau sistem riba lah ya, makanya saya bilang ekonomi genosida, karena keuntungan yang terlalu besar yang kalian berikan kepada pemerintah atau suatu kelompok. Nah, mereka membuat keuntungan ini untuk membentuk senjata, dan senjata itu justru untuk mengontrol kamu yang menjadi bawahan mereka. Meskipun seperti ini pernah terjadi sebenarnya, mungkin Firaunnya Musa mungkin melakukan seperti ini ya sebenarnya. Jadi dia memperbudak rakyat kaumnya Musa dengan kalau membangkang kan mereka punya prajurit, makanya katakan Al-Quran itu Firaun dan bala tentaranya gitu. Nah, jadi bala tentara itu fungsi yang dibuat Firaun, meskipun memang dan bahkan sepertinya memang menggunakan dana dari rakyatnya sendiri. Jadi dia mengambil ini seperti sebuah fenomena yang bergulang gitu kan. Dari rakyat itu diambil hasil energimu menjadi sebuah profit untuk membuat senjata yang justru untuk menekan kamu, mengontrol kamu. Nah, di zaman Firaun itu gila-gilaan sampai meskipun lebih gila genosida Gaza ya, dan seperti itulah hal yang diulang kembali gitu, yang dilakukan oleh Zionis laknatullah, dan ini harus diakhiri sekarang. Dan saya berharap umat muslim lah yang mengakhiri ini, karena kalianlah prajuritnya Allah. Ya, wallahu alam.